Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat daftar isi secara manual maupun secara otomatis. Karena kenapa seringkali daftar isi ini menjadi ending daripada sebuah karya tulis, tapi pengerjaannya bisa berbelit-belit karena setiap kali ada halaman yang berubah maka daftar isi harus berubah. Ada yang dikerjakan secara manual, ada juga yang secara otomatis. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Oke, ikuti yang kita selanjutnya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, teman-teman bisa lihat lebih dulu bagaimana cara membuat daftar isi secara manual. Banyak dari kita membuat daftar isi manual, resikonya adalah ketika terjadi kesalahan maka semuanya dibuat secara manual dari ulang awal lagi. Melihat satu persatu, menganalisis satu persatu daftar isi mana saja yang halamannya berubah. Nah, ini contoh bagaimana cara membuat daftar isi secara manual ya. Jadi misalkan ada bab 1A, isi tempat penelitian gitu. B, hasil penelitian ada di halaman 63 gitu. Nah, ini juga sama seperti ini ya. Nah, ini. Dan teman-teman mungkin pernah ngalamin juga bikin daftar isi itu nggak semudah yang dibayangkan, bahkan bisa memperlambat proses dimana kita mempercepat kerjaan kita ya. Ini contoh daftar isi secara manual. Bagaimana caranya? Teman-teman boleh ketik dulu, dan bisa juga kalau sudah diketik nanti tinggal tentukan mau di mana, nanti kita akan membuat titik-titiknya. Jadi seringkali teman-teman bikin begini nih, maaf ya. Nah, teman-teman bikin seperti ini. Nah, seperti ini ya. Diketik titik-titik seperti itu. Lalu dipas-pasin gitu. Resikonya yang di bawah ini bisa-bisa tidak. Nah, ini kadang-kadang lihat. Walaupun ini kadang ada satu titik lebih atau tidak simetris ya. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara yang lebih otomatis, sekalipun manual. Ini pembuatannya manual tapi akan dibantu oleh garis otomatis. Nah, seperti ini teman-teman bisa blok langsung aja, di blok. Kemudian tentukan titik koordinatnya menggunakan seperti itu. Lalu bagaimana? Klik kiri 2 kali. Jadi kalau Anda pakai mouse klik kiri 2 kali, atau kalau pakai menggunakan laptop bisa diklik bagian kursor kirinya ya. Lalu pilih, lalu set. Kemudian oke, langsung ya. Nah, ini cepat sekali. Jadi teman-teman tidak perlu membuat titik satu persatu, itu lama. Dan ada juga misalkan Pak saya mau nambahin Pak. Nah, kalau mau nambahin gampang, tinggal di sini misalkan B gitu. Ini post test misalkan ya. Post test kelas eksperimen. Lalu tinggal di tab. Nah, tab inilah yang kemudian ini halaman 68 misalkan ya. Lalu Pak bagaimana nih? Ini kan kalau kita lihat antara titik dengan antara titik dengan angka tidak ada jeda. Bagaimana kalau pengen membuat jeda? Nah, seperti ini teman-teman. Diblok aja dulu, kemudian bikin titik satu lagi di sini. Ya. Nah, ini bisa teman. Jadi titiknya sekarang sudah ada 2 tanda. Ini untuk ujung titiknya ya. Ini untuk nanti pengangkaannya, penomoran. Tinggal tuh. Sehingga lebih rapi. Maaf. Ini untuk cara membuatnya secara manual. Ya. Seperti itu. Ini sudah cukup rapi ya. Jadi teman-teman nanti tolong dibuatkan juga daftar isi semacam ini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Kita rapikan dulu yang ini ya. Nah, ini kalau buat daftar isi tidak baik seperti ini. Tetap perhatikan bagaimana penomoran dan juga penempatan. Misalkan ini, nah ya kalau seperti ini. Oke. 1 uji validitas, 2 uji kemampuan kreatif ya. Yap, ini. Yap, kemudian jangan lupa bagian ini juga dirubah karena itu anak pembahasan. Nah, kalau seperti ini jadi membuat daftar isi lebih bermakna, lebih berkesan dan lebih rapi untuk karya tulis, sehingga yang melihatnya pun lihat daftar isinya sudah merasa ini tulisan yang cukup bagus karena sudah cukup rapi seperti itu ya. Nah, teman-teman silakan praktekkan nanti. Dan lalu kita akan bahas bagaimana caranya membuat
daftar isi secara otomatis. Nah, kita lihat, ini nanti saya akan bagikan. Nah, untuk bab kita akan perhatikan silakan buka reference ya. Reference ini ada home, ada insert, ada design, layout, ada reference. Di situ ada table of content. Nah, teman-teman bisa di sini misalkan untuk bab itu bab itu gunakan. Dan ini ada pengaturan ya. Dan teman-teman kalau pengen pengaturannya gunakan di sini ada custom table of content mau berapa? 1 2 3 4 5 6. Jadi maksudnya nanti di sini teman maksud 6 di sini ketika memilih 6, maka di sini akan ada tuh levelnya. Level untuk nanti penempatan daripada si daftar isi tersebut. Begini maksudnya. Ketika kita ada bab 4 hasil dari pembahasan, maka letakkan di level 1. Klik aja, klik ya, gitu. Kemudian description tempat penelitian. Itu tempatnya di level 2. Kalau ada seperti ini analisis lingkungan internal. Maaf. Ya. Yang teman-teman mau ini bisa ditempatkan di level 3 gitu, ya. Seperti jadi setiap kali ada penurunan anak bab, maka turun juga levelnya dari 1 ke 2 ke 2 ke 3 gitu. Yap. Jangan lupa rapi ya. Seperti itu. Kemudian ada juga data siswa misalkan ya. Ini berarti untuk di nomor 3 ya. Kemudian ada juga data kependidikan, tenaga pendidikan, itu nomor 3 juga gitu. Oke. Ada hasil penelitian, berarti ini di level 2. Adu uji instrumen di level 3, adu uji validitas level 4 ya. Oh maaf, 1 2 3 4. Ya seperti itu. Terus ke bawah ya, sesuaikan saja. Nah, nanti teman-teman bisa lihat bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Ketika terjadi perubahan halaman, maka teman-teman tidak capek 2 kali untuk merubah halaman, merubah nomor halaman. Misalkan begini, sekarang kalau sudah jadi, sudah beres ya, kita gunakan fungsi daripada layoutnya di break saja ya. Nanti teman-teman buatnya begini ya. Berarti ini mulai halaman 62, 61 juga. Ini anggap tidak ada halamannya untuk daftar isi. Nah, daftar isi misalkan di sini nggak perlu. Nah, misalkan teman-teman di sini ada daftar isi ya. Daftar isi itu biasanya kan menggunakan angkanya ini. Oke, formatnya dulu dirubah. Karena untuk daftar isi biasanya menggunakan dan di sini kita gunakan I1 kecil aja. Oke, seperti itu ya. Beda ini kan 61 mulainya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau kita buat di sini misalkan daftar isi. Nah, jangan lupa daftar isinya itu di blok dan gunakan reference. Teksnya menggunakan level 1 gitu ya. Oke, sip. Lalu bagaimana dengan daftar isinya? Nah, teman-teman tinggal ke reference lagi, lihat ada table of content, kemudian tinggal diklik. Ini udah jadi ya, seperti ini. Nah, wah Pak, ini seperti begini apakah sudah beres? Nah, gampang. Kalau posisi seperti ini, daftar isi babnya, dan ini tinggal dihapus saja, di blok gitu. Hapus, kemudian nah ini. Kemudian ini juga sama, tarik ke atas ya. Nice. Seperti itu. Nah, ini terkesan lebih rapi seperti itu. Ini instrumen ya. Nah, ini berbeda dengan yang manual. Kalau tadi manual capek. Nah, ini kalau memang mau menggunakan yang versi 6, replace table content. Nah, ini dia lebih lengkap ya. Jadi replace diulangi. Kalau misalkan seperti tadi posisinya, misalkan lupa kan tadi kita membuat anak-anak subbabnya lengkap. Nah, teman-teman tinggal ke tabel konten, lihat custom table kontennya. Karena tadi kita gunakan 6 juga, kemudian oke, maka dia akan replace.
Nah, di replace ini kemudian berubah ya. Oke, seperti ini. Tapi ingat, kita perlu memperbaiki posisinya sedikit, jadi nggak terlalu banyak. Nanti ketika terjadi perubahan halaman akan saya kita bahas bagaimana ketika terjadi perubahan halaman. Nah, ini tetap dirapikan dulu, tapi setidaknya teman-teman lebih mudah mengerjakan ketika ternyata menggunakan yang cara otomatis. Tetap rapi ya. Nah. Ini versi otomatis. Teman-teman cuma cukup merapikan sedikit. Nah, gitu. Ini versi otomatis. Kalau tadi kita gunakan yang manual. Enaknya otomatis begini. Misalkan terjadi perubahan halaman, perhatikan ya teman-teman. Misalkan halaman pertamanya berubah karena halaman bab 3 bab 2-nya berubah. Di sini berubah, misalkan di halaman 101. Mulai ini kan 61 ya. Misalkan berubah jadi halaman 101. Otomatis kan ke bawahnya berubah semua. Dan teman-teman kalau manual, yang versi manual, maka ketika 61 jadi berubah 101, otomatis 101 dirubah satu persatu gitu. Capek ya, capek harus merubah satu-satu. Kebayang nggak kalau ternyata dari bab 1 sampai bab 3-nya ke bab sebelumnya itu terjadi perubahan yang banyak, mungkin sampai Anda ngerevisi semalaman, capek banget kan. Nah, ini lebih cepat teman-teman. Nah, ini caranya bagaimana? Begini, kita klik di sini, masuk ke reference, kemudian ada update table. Nah, gunakan yang page number only aja, jangan gunakan yang update entire. Kalau update entire itu begini, misalkan Anda menambahkan subbab, misalkan di sini data pendidik dan tenaga kependidikan ya, ternyata Anda memasukkan poin keempat, maka itu harus diupdate entire, mengupdate ulang sehingga poin keempatnya masuk. Kalau ini nggak, cuma mengupdate nomornya saja, perhatikan tuh langsung rubah ya. Jadi tadi kita ulangin lagi, ini halaman 61, begitu Anda update, oke, maka langsung berubah. Polanya menjadi pola otomatis. Semuanya udah ngikutin tuh. Ini untuk pola daftar isi. Nah, bagaimana Pak kalau ternyata kita tuh mau membuat apa? Daftar gambar dan daftar tabel. Di sini teman-teman sudah lihat daftar tabel dan daftar gambar ya. Nah, ini misalkan ini ada daftar siswa. Nah, ini kan tabel ya, maka harus menggunakan begini. Ini caranya. Caption, kemudian kita lihat dulu udah ada belum? Tabel bab 4-nya belum ada ya. Nah, teman-teman, cara membuatnya begini, perhatikan baik-baik. Ini pelajaran berharga buat Anda nanti membuat karya tulis supaya nggak capek. Nah, new label, kemudian ini kan tabel ini tabel bab 4. Tabel 4, maaf hurufnya perbaikin. Tabel 4 titik udah. Nah, maka dengan Anda membuat tabel 4 titik, oke. Nah, tabel 4.1 tepatkan oke. Nah, ini kemudian diperbaiki posisinya saja, hanya memperbaiki huruf dan letaknya. Kita gunakan huruf ukuran 12 dengan fontnya Times New Roman, posisinya di tengah seperti itu. Nah, kemudian ini juga sama. Lupa, ini masih ada juga. Nah, gampang banget, Anda nggak usah bingung-bingung. Kebayang nggak kalau ternyata begini, ketika terjadi perubahan nomor tabel, misalkan ada tabel yang hilang, tabel nomor 5 hilang, maka ke bawahnya harus ngikutin. Anda harus mengurutkan tabel dari awal sampai akhir lagi, termasuk membuat daftar tabelnya, halamannya pun harus berubah. Nah, kalau ini enggak. Nah, ketika Anda membuat 4.2, nah ini lebih mudah ya. Nah, letakkan di tengah, jangan lupa huruf dan ukurannya seperti itu. Dan kemudian, nah ini nanti akan mengurut ke bawahnya, semuanya akan urut sesuai dengan urutan tabelnya. Nah, begitu ya. Kalaupun tuh ini ada tabel titik 3 titik berapa ini? Ini tabel 4 padahal ya. Tadi 4.4 di tabel 4.43 kita misalkan salah nulis. Kalau cara manual cenderung lebih gampang untuk salah. Nah, kalau ini enggak, tinggal insert 4.5. Dia udah ngurus sendiri. Kita nggak usah bingung ngatur-ngatur. Ini nomor berapa ya? Ini tabel 4 titik berapa ya? Ini udah otomatis dia mengurutkan angkanya secara otomatis sehingga kita nggak kebingungan. Seperti itu. Nah, seperti ini kalau 4.6 gitu ya. Nah, 4.7, 4.8,
4.9. Nah begitu. Nah ini untuk daftar tabel. Nah cara membuat daftar tabelnya juga sama dengan cara membuat daftar isi. Bedanya di sini. Oke, kita layoutnya dulu ya. Daftar ini, subhanallah, daftar tabel ya, daftar tabel. Nah tetap letaknya perhatikan, ukurannya dan juga jenis hurufnya perhatikan ya. Kemudian klik juga ya, seperti itu. Nah dan teman-teman diperhatikan halamannya, ini halaman 1 ya, berarti kita harus perhatikan page numbernya juga. Kalau tadi diawali dengan start at 1, diawali dengan angka 1, halaman 1, maka continue supaya jadi halaman 2, maka ke bawahnya akan ngurut. Nah, dan ini sering dilupakan teman-teman nih kemarin pada saat tugas ya. Dan sekarang tinggal ke reference. Nah ya, tinggal insert tabel figure aja, insert aja. Nah seperti itu. Oke, perhatikan tuh langsung ya, ada 13 tabel yang sudah kita urutkan dan semuanya sudah rapi gitu. Dan ini otomatis. Nah, otomatis. Lalu bagaimana sekarang kita akan membuat yang namanya daftar gambar? Sama ya. Untuk daftar gambar polanya sama dengan daftar tabel, hanya saja kita cukup membuat gambar berapa gitu. Oke, kita praktekin aja deh biar teman-teman nggak merasa kebingungan. Oke, next page dulu ya. Ini ya teman-teman, kita buat daftar gambar. Termasuk lampiran juga sama. Nah, cara membuat lampiran boleh menggunakan pola seperti daftar gambar dan daftar tabel. Itu lebih mudah. Jadi begitu lampiran Anda mengalami perubahan atau ada penambahan, semuanya serba otomatis, jadi nggak capek ngurutin satu persatu gitu loh. Ini mahasiswa karena mungkin belum tahu pemanfaatan daripada Word dalam pembuatan daftar isi, akhirnya menggunakan manual yang pengerjaannya bisa 10 kali lebih capek. Dan itu pernah saya alami ketika saya dulu aku masih jahiliyah gitu. Nah ini daftar gambar, gimana cara buatnya? Begini teman-teman ya. Kita masuk ke gambar sekarang. Nah, teman-teman sekalian, di sini udah ada nih gambar pretest eksperimen ya ini. Nah, teman-teman bisa lihat di gambarnya. Nah, di sini kita masuk ke reference. Di sini kita buat dulu captionnya. Namanya tadi kan tabel. Kita buat new gambar. Karena bab 4 titik. Nah, jadi gambar bab 4, gambar 4 titik, gambar bab 4, gambar keberapa maksudnya gitu. Oke, gambar 4.1 pretest kelas eksperimen. Perbaiki hurufnya, jangan lupa awalnya. Ini teman-teman pasti awalnya akan mengalami kesulitan untuk memperbaiki tabelnya atau gambar, khususnya penempatan huruf ini nih. Tapi insya Allah kalau sering dari kita sering memanfaatkan akan merasakan manfaatnya. Ini ada histogram, oke. Reference, tinggal klik ya. Oke. Nah. Oke, 12 Type Nuraman ya. Kemudian kegiatan pembelajaran di sini ada kurang lebih ada 4 gambar barangkali, dan teman-teman harus membuat seluruh daftarnya secara komprehensif keseluruhannya, karena kita dalam proses belajar. Kalau belajarnya saja sudah tidak mau, bagaimana Anda mau berkembang? Oke, kemudian next, ini ada gambar kegiatan kolase anak gitu. Ini sengaja nanti saya share lembar kerjanya, lembar tugasnya, biar teman-teman belajar. Apalagi sekarang mahasiswa akan dihadapkan berbagai karya tulis ilmiah, apalagi untuk mahasiswa semester ini ya, yang hari ini menggunakan kurikulum kampus Merdeka, akan mengalami banyak tugas-tugas lapangan, laporan segala macam. Oke, ini ada juga histogram ya. Ini gambar keberapa ya? Saya lupa tadi. Nah ini enaknya, ketika saya lupa, oh, ternyata udah gambar kelima ya, 4.5. Ini kalau enaknya menggunakan, kebayang nggak kalau Anda menggunakan cara manual? Lupa, saya sering pernah waktu zaman jahiliyah. Ternyata membuat daftar isi, jangan kata daftar isinya, daftar gambarnya saja, penamaan gambar dan huruf angkanya salah.
urutan angka untuk daftar gambarnya sudah salah. Oke, nah caranya begini teman-teman ya. Oke, kita kembali ke daftar gambar. Tinggal diklik di sini. Maaf, takutnya dia kena reference ya. Oke, do not show. Nah sekarang tinggal ke insert table of figure. Kalau tadi kita kan tabel gunakan gambar 4. Nah tuh, maaf, kalau tabel lagi ya. Oh, ini daftar tabel. Jangan di sini ya. Kasih jarak sedikit lah. Ya sip. Nah, ini kemana ya? Hilang tuh. Terlalu semangat teman-teman. Subhanallah. Ya. Ini gambar udah ada. Jadi isi daftar gambarnya sudah dibuat secara otomatis. Dan ini kalau Anda gunakan daftar gambar daftar tabel ini pada worksheet yang berbeda, misalnya gini, Pak, channel saya mau bikinnya di copy paste ya. Kalau di copy paste ke tempat lain, misalkan di sini nih, kita gunakan di sini ya. Ini prosesnya akan seperti ini teman-teman. Dan ketika nanti, ini terkesan udah jadi Pak, tapi jangan salah. Ketika nanti misalkan teman-teman perhatikan ya, ini bedanya antara yang manual ketika Anda copy paste, dia akan seperti ini terjadinya. Kita ekspor aja dulu, ekspor ke PDF ya. Nah, lihat, perhatikan. Ini cara Anda mungkin akan mengcopy paste. Misalkan Anda akan membuat halaman yang berbeda. Jadi Anda pisahkan antara lembar bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dengan daftar isinya di beda file. Yang terjadi seperti ini. Perhatikan, ini yang tadi kita buat secara manual murni, secara 100% manual, dan ini ternyata Anda copy paste dari yang daftar isi otomatis. Hasilnya seperti ini. Oh, babak belur ya, capek banget. Ini akan terjadi. Jadi angkanya nggak muncul. Yang terjadi error bookmark not defined. Jadi error. Ya, bookmarknya tidak teridentifikasi. Lalu bagaimana kalau kayak begini? Nah, ada cara lain. Ya, kita bisa kalau kayak seperti ini kejadiannya teman-teman. Nah, maka teman-teman mau tidak mau, tetap harus dibuat manual gitu. Tetap harus dibuat manual, nggak bisa langsung otomatis seperti itu. Beda karena formatnya dibuat manual. Lihat, perhatikan tuh ya, ini capeknya luar biasa. Ini kalau kita main copy paste dari yang format otomatis ke lembar yang manual, beda. Nah teman-teman, saya pinta teman-teman sekalian saya pinta nih membuat daftar isi secara otomatis dan manual dalam satu lembar kerja. Misalkan gini, perhatikan ya. Nah, ya, saya rasa kalau yang manual teman-teman sudah bisa ya. Saya anggap sudah bisa ya, yang manual. Nah seperti ini. Ini yang manual. Jadi kalau yang manual tadi teman-teman udah praktek ya. Tapi yang manual juga saya mau pinta biar teman-teman minimal daftar isinya membuat manual. Nah, jadi gini, teman-teman sekalian, nanti di tugasnya bisa seperti ini. Jadi di daftar tugasnya begini, nanti tolong dibuatkan ya. Di daftar isi saya akan buat otomatis. Tolong bikin seperti ini. Dan ini yang versi manualnya juga tolong dibuatkan. Saya mau lihat bagaimana teman-teman membuat kreativitas daftar isi manual ya. Oke. Manualnya kan nanti akan terjadi perbedaan manual dan ini. Bedanya di mana? Daftar isi otomatis kalau kita klik itu warnanya hitam begini teman-teman. Jadi nggak bisa kita merekayasa. Nah, perhatiin teman-teman sekalian ya, mohon maaf, daftar isi manual. Caranya, oke, maaf, tadi udah ada daftar isi manual dan otomatis ya. Saya belum menggunakan ini untuk lembar yang diotomatisasi. Oke, level 1, sip. Daftar isi, daftar otomatis, dan ini harus diperbaiki ya, karena tadi kita melakukan perubahan.
update table entire karena ada isi yang berubah. Nah, bayangkan udah berubah semua ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, ini data terisi manual, data terisi otomatis bab 4. Oke. Nah, di sini kita perbaiki dulu. Kita perbaiki. Sip. Nah, di sini juga kita perbaiki nih. Barangkali teman-teman ngalamin yang kayak begini ya. Biar teman-teman juga belajar. Saya juga masih belajar, terus belajar. Karena kalau saya berhenti belajar, maka saya berhenti untuk ibadah ya. Oke. Seperti itu. Jadi memang sekalipun otomatis ya, kalau pengen rapi perlu dirapikan aja, karena kalau rapikan yang ngerasain kita juga ya. Dan ini ternyata ini menggunakan versi yang 4 kayaknya ya. Oke, ini daftar isinya. Nah, teman-teman ada daftar isi manualnya, otomatisnya ya. Nah, di sini daftar isi otomatis, tapi halamannya halaman 1 nggak bisa, harus halaman 2. Maka teman-teman rubah dulu di continue biar jadi halaman 2. Ke bawahnya di halaman 3. Nah, ini kenapa daftar tabelnya nggak ada ya? Ada nggak daftar tabel tadi? Masukkan. Ya, udah daftar dulu masuk ya. Jangan lupa tuh daftar tabelnya ya. Selamat bekerja aja nanti ya. Saya juga awal belajar seperti ini, mengerjakan pekerjaan yang dikatakan cukup mudah ini hampir memakan waktu 2-3 jam ya. Namanya belajar sih, apa boleh buat, namanya kita mau bisa harus ada yang dikorbankan, baik uang, waktu, tenaga, pikiran. Tapi kalau udah bisa, yang merasakan manfaatnya kita sendiri. Nah, ya teman-teman ya, saya hanya meminta dibuatkan daftar isinya manualnya aja. Kalau daftar tabel gambarnya nggak usah dibuat manual. Nah, di sini untuk yang ini ya, update tabel. Saya rasa entire tabelnya udah diperbaiki tuh. Nah, jadi daftar tabel semuanya. Ada kesalahan daftar tabel nih. Daftar tabelnya ini ternyata masuk tuh ya. Dinosaur dulu kok kejadian seperti ini. Oke, saya minta update tabelnya aja. Oh ya, nanya. Nah, ini. Dan ini teman-teman tetap perbaiki ini. Nah, perbaiki halaman ya. Anda bayangkan saya sudah biasa mengerjakan, bisa terkecoh. Tapi itu bagian daripada problem solving ya. Bagaimana kemampuan mahasiswa memecahkan masalah dalam tugas-tugasnya. Nah, ini sudah ada ya daftar isi, daftar tabelnya. Tapi daftar gambar kayaknya belum masuk ya. Nah, daftar gambar belum saya masukin. Jadi saya akan melihat pekerjaan teman-teman sesukses apakah mengerjakannya. Walaupun memang terjadi kesalahan. Daftar gambar kok nggak masuk sih? Bentar ya. Saya lupa daftar gambarnya nggak masuk ya. Oke. Daftar gambar. Buat yang pernah atau sudah bisa membuat otomatis, alhamdulillah ya. Selamat, Anda cukup mengerjakan, tidak perlu belajar, tidak belajar dari awal, maaf.
sekarang sudah ada daftar gambarnya ya. Tuh. Nanti saya minta yang dibuatkan manualnya juga ya teman-teman ya. Bagaimana cara membuat manualnya? Insya Allah Oke, ini yang versi otomatis. Sekarang gimana cara membuat pas? Saya pengen bikin yang manualnya, ini kan otomatis ya. Nah, copy paste aja boleh. Tulis manual. Nah, ini kan posisinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya akan sedikit kolaboratif. Perhatikan baik-baik Anda dengan seksama menyaksikan. Dan tugas ini selalu saya nilai, tidak pernah saya tidak nilai kecuali yang terlambat dan melewati batas waktu pengiriman. Karena kenapa? Pembelajaran daring lebih mudah bagi mahasiswa mempelajari banyak hal dari rumah. Jadi nggak ada istilah tidak belajar. Nah, cara membuatnya seperti yang kita sudah bahas pertama, di blok aja nih. Kemudian letakkan, misalkan teman-teman mau di angka 13 ya, misalkan 12,5 deh, 13/4. Nah ini. Kemudian klik kiri, arahan sini, di blok dulu ya tadi ya, di blok dulu. Jadi tadi kita ngebloknya di salah nih. Nah di sini kemudian klik 2 kali. Gunakan yang kedua, boleh gunakan yang ketiga boleh, tapi rata-rata gunakan yang kedua aja deh. Kemudian kenapa ini sudah semua sudah diblok. Ini ya. Nah teman-teman, nah kalau memang ini sudah cukup ya sudah, berarti sudah ada. Nah cuma tinggal saya minta dirapikan. Nah, minta dirapikan daftar isinya supaya teman-teman juga terbiasa untuk berbuat rapih dalam karya tulis. Karena ada sebagian mungkin tim penilai, baik itu dosen bimbingan kita, nggak mau kalau nggak rapi, nanti teman-teman kerja 2-3 kali, jadi sekalian capek. Ya, mungkin video saya agak cukup panjang karena teman-teman sekalian harus secara bertahap mempelajari cara membuat daftar isi. Yap, nah sedikit lagi. Ya, sudah selesai. Ini daftar isi manualnya ya. Tadi seperti saya bilang, kalau ternyata teman-teman mau ternyata membuat jeda gitu misalkan ya di sini gitu, teman-teman bisa buat, nanti tinggal di tab. Cuma mungkin mengalami proses lagi di tab ya. Jadi kalau teman-teman jadi reviewer jurnal mahasiswa atau Anda mengikuti lomba seminar nasional untuk karya tulis kita itu sudah layak untuk dikirimkan sebagai proposal karya tulis. Nah ini yang berjeda, kalau aslinya nggak berjeda ya. Nah kalau ini kan nggak ada jedanya tuh ya. Oke, sampai sini terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Jadi saya minta
Ada daftar isi manualnya, ada daftar isi otomatisnya, dan ada juga daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis. Yang manual hanya daftar isinya saja. Oke, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampurasun.